Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Setiap manusia membutuhkan makanan sebagai energi agar bisa bertahan hidup dan melakukan berbagai aktivitas. Tanpa makan yang masuk ke dalam perut kita, sudah pasti kita akan dilanda kelaparan dan mati. Makanan yang terhidang di hadapan kita yang lalu dengan mudah kita makan, tapi sebelum makanan itu ada di meja makan kita, tentu itu setelah melalui proses yang panjang dan tak mudah karena untuk mewujudkan makanan itu para petani dan nelayan harus bekerja keras membanting tulang setiap hari demi sebutir nasi dan seekor ikan. Namun apakah kita sudah menyadari peran dan jasa besar petani dan nelayan buat kelangsungan hidup kita? Tentu kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat rejeki makanan setiap hari yang kita makan dan atas kuasa Allah pula tanaman tumbuh usai ditanam petani dan ikan di laut bisa tersedia dan ditangkap nelayan. Untuk itu sepantasnya kita berterima kasih kepada petani dan nelayan. Termasuk juga berterima kasih kepada para peternak hewan yang hasil dagingnya untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk kita yang bergizi. Bila kehidupan kita saat ini pada sejahtera karena didukung oleh badan dan pikiran yang sehat, tentu semua itu adalah berkat dari para petani, nelayan dan peternak yang telah bekerja keras menyediakan makanan bergizi yang kita konsumsi. Namun apakah kita pernah menengok kehidupan petani, nelayan dan peternak yang hidupnya kurang sejahtera karena sebagian besar dari mereka adalah buruh tani yang tak punya lahan pertanian, buruh nelayan yang tak punya kapal dan buruh ternak yang tak punya hewan. Namun dengan segala keterbatasan hidupnya mereka tidak membatasi kesabaran dan kesetiaan mereka terhadap profesi mereka sehingga mereka terus tekun bekerja walau hasil hanya cukup untuk bertahan hidup. Oleh karena profesi petani dan nelayan itu hasilnya tidak bisa menjanjikan hidup yang lebih sejahtera, maka profesi tersebut semakin jarang diminati orang sehingga populasinya akan semakin menurun dari tahun ke tahun. Akibatnya produksi hasil pangan juga akan menyusut, maka tak mengherankan bila produk bahan pangan impor semakin banyak. Belum lagi bila kebijakan impor bahan pangan tidak terkendali, maka semakin banjir produk pangan impor yang akan menjatuhkan harga pangan lokal ketika musim panen tiba. Ujung dari semua itu adalah nasib petani semakin merana. Untuk mengatasi problema petani dan nelayan agar hidupnya sejahtera, maka tak ada salahnya kita menengok negara jiran kita Malaysia yang begitu peduli dengan nasib petani dan nelayan mereka dengan cara memberi subsidi dana yang begitu besar seperti diinformasikan dalam artikel di situs www.aa.com.tr bertajuk Malaysia subsidi petani dan nelayan 5,8 triliun rupiah. Jumlah dana subsidi sebesar itu menunjukkan bahwa Malaysia tidak saja peduli tapi juga menghargai profesi petani dan nelayan. Di samping itu Malaysia juga mengalokasikan Rm2,7 miliar untuk berbagai program dan proyek peningkatan infrastruktur pedesaan dalam upaya menjembatani kesenjangan. Selanjutnya mari kita simak informasi lebih lengkapnya berikut ini. Malaysia akan mengalokasikan dana Rm1,7 miliar atau 5,8 triliun rupiah dalam anggaran belanja negara 2021 untuk mensubsidi petani dan nelayan menghadapi pandemi COVID-19. Dalam sidang parlemen di Kuala Lumpur pada Jumat, Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mengatakan subsidi tersebut antara lain Rm570 juta untuk harga padi dan Rm960 juta untuk insentif budidaya padi. Pemerintah juga akan menyalurkan subsidi pupuk padi sebesar Rm40 juta bagi lebih dari 300.000 petani. Tengku Zafrul mengatakan Malaysia juga akan meningkatkan tunjangan hidup nelayan dari Rm250 menjadi Rm300 mulai tahun 2021. Dia mengatakan pemerintah mengalokasikan Rm151 juta untuk 40.000 nelayan. Selain itu, Malaysia juga mengalokasikan Rm2,7 miliar untuk berbagai program dan proyek peningkatan infrastruktur pedesaan dalam upaya menjembatani kesenjangan dengan perkotaan.
Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mengatakan subsidi ini mencakup alokasi Rp1,3 miliar untuk melaksanakan proyek jalan pedesaan sepanjang 920 km, yang diharapkan bermanfaat bagi 290.000 orang. Maret lalu, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengumumkan paket prihatin yang merupakan stimulus sebesar 250 miliar ringgit atau setara 929 triliun rupiah untuk memperkuat ekonomi nasional dalam menghadapi COVID-19. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.